pelajar, ketemu lagi dengan Bu Yulia dalam pembelajaran kimia. Semoga sahabat pelajar dalam keadaan sehat walafiat, selalu jaga kesehatan dan penuhi protokol kesehatan dalam setiap kegiatan sehari-hari. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi hidrokarbon yang merupakan materi kelas 11 semester 1. Subbab yang akan kita pelajari pada video ini adalah kekhasan atom karbon dan struktur atom karbon. Untuk pembelajaran kali ini kita akan menggunakan suatu alat bantu media pembelajaran yaitu Molimot. Oke, sebelum kita masuk materi, kita lihat dulu Molimotnya. Oke, kita akan review Molimot, yaitu alat yang digunakan untuk memperlihatkan struktur dari senyawa kimia yang berikatan secara kovalen. Oke, kita buka, bentuknya kotak ya, karena dia merupakan suatu set. Oke, kita buka. Di sini ada manualnya atau petunjuknya. Kemudian atom-atom yang dimodelkan dalam bentuk bola. Kemudian penghubung yang nanti merupakan lambang dari ikatan kovalen. Kita lihat apa saja makna dari warna model atom ini. Untuk yang berwarna putih, ini merupakan model atom hidrogen. Kemudian yang berwarna hitam, ini merupakan model atom karbon. Kemudian warna merah, ini merupakan model atom oksigen. Yang hijau merupakan model atom halogen. Kemudian yang biru merupakan model atom nitrogen, dan yang kuning merupakan model atom sulfur. Kita masuk kepada submateri yang pertama, yaitu kekhasan atom karbon. Atom karbon ini merupakan pemeran utama dalam pembelajaran hidrokarbon. Seperti judulnya, hidrogen, karbon yaitu karbon. Kelas 10 kita sudah mempelajari konfigurasi elektron, di mana atom karbon memiliki nomor atom sebanyak 6, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p2. Terlihat bahwa di kulit terakhir, karbon memiliki 4 elektron. Ini disebut dengan elektron valensi. Dengan 4 elektron valensi ini, atom karbon dapat berikatan dengan 4 atom lainnya. Dan istimewanya adalah bahwa atom karbon juga dapat berikatan sesama atom karbon, sehingga atom karbon dapat membentuk rantai yang sangat panjang. Kekhasan atom karbon yang kedua adalah atom karbon dapat membentuk ikatan jenuh dan ikatan tidak jenuh. Ikatan jenuh terjadi jika atom karbon dengan atom karbon lainnya saling berikatan dengan menggunakan satu pasang elektron secara bersamaan. Ikatan jenuh ini disebut juga dengan ikatan tunggal. Ikatan tidak jenuh terbagi dua. Yang pertama adalah ikatan rangkap 2 dan yang kedua adalah ikatan rangkap 3. Untuk ikatan rangkap 2 terjadi apabila 2 atom karbon saling berikatan dengan menggunakan 2 pasang elektron yang dipakai secara bersamaan. Kemudian ikatan rangkap 3 terjadi apabila 2 buah atom karbon saling berikatan dengan menggunakan 3 pasang elektron yang dipakai secara bersamaan. Kekhasan atom karbon yang ketiga adalah atom karbon dapat membentuk rantai terbuka dan rantai tertutup. Kemampuan untuk atom karbon dapat berikatan dengan atom karbon lainnya membuat atom karbon bisa membuat rantai karbon yang panjang. Rantai karbon yang dapat dibuat adalah berupa rantai terbuka yang diistilahkan dengan
Kemudian rantai tertutup yang diistilahkan dengan rantai siklik. Untuk rantai alifatik, karbon bisa membentuk rantai lurus dan atom karbon juga dapat membentuk rantai bercabang. Untuk siklik, karbon dapat membentuk rantai tertutup dan juga bisa membentuk rantai bercabang. Materi berikutnya adalah struktur atom karbon. Berdasarkan kemampuan dari atom karbon untuk dapat berikatan dengan sesama atom karbon, maka atom karbon dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama disebut dengan atom karbon primer, yang kedua adalah atom karbon sekunder, ketiga atom karbon tersier, 4 atom karbon kuartener. Bagaimana penjelasan mengenai keempat macam atom karbon tersebut? Yuk kita lihat. Yang pertama adalah atom karbon primer, yaitu atom karbon yang berikatan dengan satu atom karbon lainnya. Pada struktur yang digambarkan oleh Molimod ini, yang merupakan atom karbon primer adalah atom karbon yang pertama dan atom karbon yang paling ujung. Di sini terlihat bahwa atom karbon yang pertama itu hanya berikatan dengan satu atom karbon, yaitu atom karbon yang kedua. Begitu juga dengan atom karbon yang di ujung, hanya berikatan dengan satu atom karbon lainnya. Yang kedua adalah atom karbon sekunder, yaitu atom karbon yang berikatan dengan dua atom karbon lainnya. Pada struktur dari Molimod yang telah ditampilkan di layar ini, yang merupakan atom karbon sekunder adalah atom karbon yang kedua, yang ketiga, keempat, dan kelima. Di sini yang kedua hanya berikatan dengan dua atom karbon, yaitu atom karbon yang pertama dan atom karbon yang ketiga. Begitu juga dengan atom karbon yang ketiga, berikatan dengan dua atom karbon lainnya, yaitu atom karbon yang kedua dan atom karbon yang keempat. Sama halnya dengan yang 3 dan 2, 4 dan 5 juga begitu. 4 berikatan dengan atom karbon yang ketiga dan atom karbon yang kelima. Sedangkan yang kelima berikatan dengan dua atom karbon lainnya, yaitu atom karbon yang keempat dan atom karbon yang keenam atau yang terakhir. Atom karbon tersier adalah atom karbon yang dapat mengikat 3 atom karbon lainnya. Jika kita lihat struktur yang digambarkan dari Molimod ini adalah bahwa yang merupakan atom karbon tersier adalah atom karbon kedua. Dan yang di ujung adalah atom karbon primer. Terlihat bahwa atom karbon yang kedua mengikat 3 atom karbon lainnya, yaitu atom yang di sebelah kiri, atom di sebelah kanan, dan atom yang di sebelah depan. Kemudian yang keempat adalah atom karbon kuartener, yaitu atom karbon yang mengikat 4 atom karbon lainnya. Terlihat pada struktur yang dibikin dari Molimod ini adalah atom karbon tersiernya adalah yang di tengah, di mana dia mengikat 4 atom lainnya, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat keempat jenis atom karbon dalam satu struktur rantai karbon. Dari sini kita lihat bahwa terdapat 5 atom karbon primer, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Karena masing-masingnya hanya berikatan dengan satu atom C lainnya. Selanjutnya kita melihat atom C sekunder.
Dari struktur ini yang hanya dapat mengikat dua atom C lainnya, yaitu atom nomor 1, 2, nomor 3. Atom nomor 3. Terlihat bahwa atom nomor 3 mengikat 1, 2 atom karbon lainnya. Kita lihat atom karbon yang kedua ini. Di sini atom karbonnya mengikat 1, 2, 3 atom C lainnya. Maka atom karbon yang kedua ini disebut dengan atom karbon. Dan untuk atom karbon yang keempat, kita lihat bahwa dia mengikat 1, 2, 3, 4 atom C lainnya, sehingga atom karbon ini disebut dengan atom karbon kuarterner. Inilah tampilan contoh kita tadi jika kita lengkapi dengan hidrogen. Sahabat pelajar, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada video kali ini. Kekhasan atom karbon ada 3. Yang pertama adalah atom karbon memiliki 4 elektron valensi yang dapat digunakan untuk berikatan dengan 4 atom lainnya. Yang kedua adalah atom karbon dapat membentuk ikatan jenuh dan ikatan tidak jenuh. Dan yang ketiga adalah atom karbon dapat membentuk rantai terbuka dan rantai tertutup. Struktur atom karbon dibagi 4, yaitu atom C primer, yaitu atom C yang berikatan dengan satu atom C lainnya. Yang kedua adalah atom C sekunder, yaitu atom C yang berikatan dengan 2 atom C lainnya. Yang ketiga adalah atom karbon tersier, yaitu atom karbon yang berikatan dengan 3 atom C lainnya. Dan yang keempat adalah atom karbon kuarterner, yaitu atom karbon yang dapat mengikat 4 atom karbon lain. Demikianlah pembelajaran kita tentang kekhasan atom karbon dan struktur atom karbon. Semoga sahabat pelajar dapat memahaminya. Jika ada salah kata, Bu Yulia mohon maaf. Sampai ketemu pada video berikutnya. Bye.